Hi everyone, welcome back to Simple Innovation. Di video tutorial kali ini saya akan share step by step bagaimana cara menghubungkan Arduino board Anda ke Arduino IoT Cloud. Di Arduino IoT Cloud, teman-teman bisa buat dashboard yang bisa kita gunakan untuk mengontrol aktuator ataupun memonitor sensor yang terhubung ke Arduino board kita. Plus, saya juga akan kenalkan teman-teman dengan Arduino IoT Cloud Remote Application di smartphone, official dari Arduino, launching sekitar 2 bulan yang lalu, Agustus 2020, yang juga bisa kita gunakan untuk memonitor dashboard yang sudah kita buat di Arduino IoT Cloud. Untuk terhubung dengan Arduino IoT Cloud, tentu teman-teman juga membutuhkan board Arduino yang kompatibel dengan Arduino IoT Cloud. Di antaranya adalah Arduino Maker Series, Arduino Nano IoT Series, dan juga Arduino Industrial Grade Portenta ataupun Portenta H7 ya. Nah, di sini saya memiliki beberapa board Maker Series dari Arduino. Yang pertama misalnya ini adalah Arduino Maker One 1300. Kemudian ada juga Arduino Maker GSM 1400, dan juga Arduino Maker 1000, Arduino Maker 1000 ya. Nah, karena ada juga Maker series yang tidak bisa connect ke Arduino IoT Cloud, tidak kompatibel ya. Salah satunya ini Maker Zero, karena dia tidak memiliki sambungan langsung ke internet. Oke. Nah, di tutorial kali ini saya akan gunakan Arduino Maker 1000 sebagai board Arduino-nya. Kemudian saya juga membutuhkan beberapa jumper wire, ada breadboard ini yang ukuran setengah ya, teman-teman bisa gunakan breadboard apapun untuk bantuan aja. Kemudian satu buah potentiometer, ada juga sensor DHT11 DHT11 untuk suhu dan kelembapan. Jadi nanti saya akan coba monitor nilai potentiometer, nilai analognya, dan juga suhu serta kelembapan yang terbaca di Arduino Maker 1000. Kemudian kita baca di Arduino IoT Cloud. Plus kita juga bisa kontrol LED. Oke, mari kita rangkai. Nah, ini dia rangkaiannya cukup sederhana. Dari Arduino Maker 1000 saya hubungkan ke LED, DHT11, dan juga potentiometer. Untuk LED-nya, kaki positif saya hubungkan ke digital 4. Kemudian untuk sinyal dari sensor DHT11 atau DHT11 saya hubungkan ke pin digital 5, dan untuk potentiometer ke pin analog 0. Nah, selengkapnya Anda bisa simak skema diagram rangkaiannya berikut ini. Nah, setelah ini kita tinggal coba hubungkan ya dari Arduino Maker 1000 ke Arduino Cloud IoT. Pertama, silahkan kunjungi official website dari Arduino di arduino.cc, kemudian silahkan login dengan akun Arduino teman-teman, atau bagi yang belum punya silahkan sign up gratis di arduino.cc. Kalau sudah, silahkan login. Saya sudah login di sini. Kemudian kita akan menuju ke Arduino Cloud IoT ya. Kita tinggal klik menu di samping foto profil ini, kemudian masuk ke Arduino IoT Cloud. Di sini ada 4 menu. Arduino Web Editor buat ngoding online, IoT Cloud yang akan kita peragakan hari ini, Manager for Linux ini untuk device-device third party, kemudian ada juga Digital Store kalau teman-teman mau belanja produk official dari Arduino. Kita klik menu IoT Cloud untuk menuju ke Arduino IoT Cloud. Kemudian kita akan diarahkan ke homepage dari Arduino IoT Cloud. Di sini ada 3 hal yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama itu adalah Things, yang kedua dashboard, yang ketiga adalah devices. Yang pertama kita ke menu devices dulu. Nah, device ini adalah hardware microcontroller atau board Arduino yang kita gunakan untuk connect ke Arduino IoT Cloud. Nah, di sini masih kosong ya, kita belum menambahkan device apapun. Kemudian yang kedua dashboard. Dashboard ini ya untuk menampilkan monitoring dari sensor ataupun widget untuk mengontrol aktuator yang terhubung ke device kita. Nah, itu yang disebut dashboard. Kemudian yang ketiga adalah things. Things ini adalah sekumpulan sensor atau aktuator yang terhubung ke device kita. Nah, thing ini ibaratnya adalah project ya. Jadi thing ini project. Misalnya teman-teman bikin pakan ikan otomatis atau lampu otomatis misalnya ya. Nah, itu kita sebut sebagai thing, nama projectnya. Nah, di dalam project nanti kita bisa buat properti-propertinya. Misal, properti itu adalah yang pertama ini sensor LM35 misalnya di sini ilustrasinya ya. Ini propertinya temperature, widget yang nanti ditampilkan di dashboard seperti ini. Ada juga untuk LED misalnya, nama propertinya state, nah nama properti bebas ya. Kemudian nanti widgetnya adalah tombol yang bisa diklik on off untuk mengontrol LED-nya.
Atau misalnya servo ya, kita mau atur posisi servonya. Bisa juga. Nah, nama propertiesnya misalnya position, kemudian nanti widget di dashboardnya adalah berupa slider seperti ini. Oke, jadi urutannya kita akan bikin device dulu, kemudian bikin things-nya, tambahkan properti-properti yang ada. Dalam hal ini, properti kita adalah LED, DHT11, dan potentiometer. Baru kemudian kita bikin dashboardnya. Oke, kita ke devices terlebih dahulu, klik menu device. Kemudian kita akan tambahkan device-nya, klik add device. Nah, di sini nanti kita akan ditawarkan dua pilihan. Device yang di setup apakah produk Arduino yang kompatibel dengan Arduino IoT Cloud. Nih, ada beberapa listnya ini yang tadi sudah kita bahas di awal ya. Yang saya gunakan adalah Arduino Maker 1000 yang juga masuk di dalam situ. Jadi kompatibel Arduino device. Atau teman-teman ingin menggunakan third party device. Nah, kalau third party device, teman-teman harus upgrade plan di Arduino IoT Cloud. Sepertinya bakal ada harganya ya. Teman-teman bisa cek di bagian plan atau pricing di Arduino. Nah, karena saya pakai Maker 1000, jadi kita klik aja yang set up an Arduino device. Kalau sudah, nah dia nanti akan minta, nah ini dia. Dia akan minta untuk teman-teman install Arduino Create Agent. Ini untuk berkomunikasi ya, dari laptop dengan hardware Arduino kita. Nah, jadi dengan Arduino Create Agent nanti dia tahu hardware-nya itu apa, connect di port mana. Silahkan teman-teman download dulu. Sebetulnya saya sudah download ya dan install, tapi ini saya pause ya, saya inaktifkan. Nah, saya tinggal aktifkan aja di sini. Nah, ini icon dari Arduino Create Agent. Kalau abu-abu berarti inaktif. Kita tinggal aktifkan aja, open plugin. Klik. Nah, begitu nanti dia aktif, browser akan otomatis juga tahu ya. Nah, langsung dia minta untuk konekin IoT device kita ke komputer kita. Dia akan nunggu beberapa waktu. Nah, nanti kalau kita tidak lakukan, dia akan menawarkan try again ya, kalau gagal connect ya. Nah, sekarang saya akan hubungkan dari Maker 1000 ke laptop saya dengan micro USB. Kemudian kita klik try again. Oke, nice. Dia sudah bisa mendeteksi ya, Arduino Maker 1000 found. Dia tahu namanya dan dia juga tahu di port mana Arduino Maker 1000 saya terhubung. Oke, kalau sudah kita langsung configure aja untuk bikin device di Arduino IoT Cloud-nya. Kita bisa kasih nama. Nah, saya kasih nama Lin MKR 1000. Misalnya ya, Lin Maker 1000. Next, nama bebas. Kemudian nanti dia akan setup makan waktu sekitar beberapa menit. Kita tunggu sampai proses selesai. Congratulations, you are all set. Oke, kita sudah berhasil membuat device-nya Arduino Maker 1000 dengan nama Lin Maker 1000. Kalau sudah, kita langsung aja klik Done. Kita lihat di bagian device, sekarang saya punya satu buah device. Namanya Lin Maker 1000. Arduino Maker 1000, statusnya unknown karena belum pernah connect ya, belum kita code. Kemudian di sini kita bisa tambahkan create thing ya. Nah, thing tadi adalah project, di dalam thing ada properties. Nah, kita langsung aja create thing atau masuk ke menu things ya. Create thing. Kita akan buat thing dengan nama bebas. Silahkan teman-teman masukin nama projectnya ya. Misal saya akan kasih nama Simplinnovation. Kemudian Simplinnovation ini menggunakan device apa? Nah, kita pilih aja yang tadi sudah kita buat ya, Lin Maker 1000. Nah, itu dia. Kemudian di bawah sini kita klik tombol Create. Oke, kita sudah berhasil membuat thing dengan nama Simplinnovation. Nah, sekarang tinggal di thing atau project Simplinnovation ini ada sensor atau aktuator apa saja. Nah, itu yang kita sebut sebagai property. Di sini saya akan buat 3 buah properti, yaitu yang pertama LED, yang kedua DHT11, dan yang ketiga adalah potentiometer. Klik Add Property. Properti yang pertama saya kasih nama LED misalnya. Nah, ini nanti juga sekaligus sebagai nama variabel di code-nya ya. Jadi Cloud Arduino IoT ini nanti akan mengenerate basic atau foundation code untuk Arduino Cloud IoT kita. Kita tinggal upload ke device kita. Kita pilih LED ini apa? Nah, teman-teman bisa pilih ya, apakah dia string, float, integer, on, off, dan seterusnya. Nah, ini ada banyak ya, teman-teman tinggal pilih aja. Saya akan pilih on, off ya. Nah, ini dia, on, off. Kemudian permissionnya read and write. Read itu artinya bisa dibaca, write itu artinya bisa dikontrol ya. Read itu bisa dimonitor, write itu bisa dikontrol.
Saya pilih read and write, kemudian update-nya when the value change. Jadi setiap ada perubahan dia akan update di Arduino IoT Cloud, artinya real time. Atau teman bisa juga atur ya, update-nya tuh berapa detik sekali. Nah ini boleh. Tapi saya akan pakai aja when the value changes. Oke, kalau sudah, historinya bisa teman-teman klik ya untuk show history visualization-nya. Tapi saya nggak perlu, saya langsung aja tambahkan add property. Nah ini properti pertama, LED. Nice, sudah jadi. Kita tambahkan properti selanjutnya. Saya akan buat yang potential dulu ya. Saya kasih nama potentiometer. Kemudian kita pilih propertinya. Propertinya adalah misalnya integer ya, karena saya mau memonitor nilai analognya. Nah, nilai potential kan dari 0 sampai 1023-an ya, atau 1024. Nah, minimum value-nya berapa? 0. Maksimumnya saya declare aja di sini 1023. Nah, kalau sudah, permission-nya saya bisa read and write, boleh, read doang juga boleh. Nah, saya pilih read doang. Kemudian ketika value-nya changes. Di sini juga ada delta value-nya ya, kalau teman-teman declare perubahannya. Jadi kalau deltanya 0 itu teman-teman ada selisih data 0 itu juga akan diupdate. Nah, saya akan pilih deltanya 1 ya, selisih datanya 1 baru update. Nah, begitu. Oke, kalau sudah add property. Next, tinggal satu lagi ya. Nah, tinggal satu lagi. Jadi ada LED, ada potentiometer, satu lagi yaitu DHT11. Saya kasih nama DHT 11 ya, misalnya. Atau temperatur aja, temp. Nah, kemudian kita pilih propertinya. Nah, ini ada temperatur, kita coba ke bawah. Scroll ke bawah, di sini ada. Nah, ini dia, temperatur dalam Celsius. Kemudian minimumnya teman bisa masukin, maksimumnya misalnya saya kasih 100 derajat Celcius ya. Minimumnya misalnya 0. Kemudian saya akan pilih read only karena hanya akan saya baca. Kemudian perubahannya berapa yang mau dibaca, misalnya saya declare 0,5. Nah, jadi kalau perubahannya 0,5 baru ada update ya. Oke, seperti itu. Kita add propertinya. Nice. Nah, sesimpel itu. Anda bisa dalami lebih jauh ya, dengan melihat properti-properti apa saja yang ada, kemudian update-nya apa saja, tipenya apa saja, teman-teman bisa pelajari sambil jalan. Oke, saya sudah declare 3 buah properti yang juga mencerminkan 3 buah komponen elektronik di project saya. Ada LED, potentiometer, dan DHT11. Oke, kalau sudah, nah berarti kita sudah punya 3 buah properti di dalam satu buah thing, yang mana ini connect ke device yang tadi saya daftarkan. Next adalah kita tinggal klik tombol edit sketch untuk ngoding di Arduino Code Editor, online berarti ya. Kemudian nanti kita tinggal buat dashboardnya ya. Kita klik aja edit sketch, nanti dia akan meredirect kita ke Arduino Web Editor. Nah, ini dia tampilan awal dari Arduino Web Editor ya. Di sini ada menu sketchbook di mana tempat kita ngoding, ada juga example, ada library, ada monitor untuk serial monitor ya, help bantuan, preferences, dan juga features usage yang kita gunakan barangkali terkait dengan upgrade plan ya, pricing. Nah, secara umum untuk fitur sketchbook, example, dan libraries itu mirip seperti yang ada di Arduino IDE yang mungkin sering teman-teman gunakan softwarenya ya. Nah, di sebelah kanannya ini adalah project kita. Nah, ini adalah projectnya, nama thing-nya ya, Simple Innovation tadi yang saya buat. Kemudian dia mengenerate code-nya. Nah, ini adalah simpleinnovation.ino-nya, ino file-nya. Ada readme-nya, ada juga thing properties.h. Ini adalah tempat variabel yang kita buat. Nah, ini ada 3 variabel tadi ya, 3 buah properties yaitu pot, LED, dan temperatur. Nah, cara membuatnya di Arduino Cloud seperti ini. Kemudian ada thing ID-nya dan juga setup untuk SSID Wi-Fi, nama Wi-Fi yang dimana device kita mau connect, dan juga password Wi-Fi-nya. Nah, untuk SSID dan passwordnya bisa kita selipkan juga langsung di code di sini ya, langsung, atau bisa juga ke menu tab secret. Nah, kita masukin di sini. Nah, SSID-nya apa, passwordnya apa. Oke. Nah, yang pertama saya akan set dulu SSID dan password device yang akan kita gunakan ya. Jadi device saya nanti akan connect ke Wi-Fi saya, misalnya A92, passwordnya adalah lintang2611. Nah, ini teman-teman declare aja ya, nama Wi-Fi-nya, kemudian passwordnya.
Kalau sudah, saya akan kembali ke thinkproperties.h. Nah, ini tidak saya ubah. Kemudian saya declare di simplyinnovation.ino. Saya akan hapus dulu komentar-komentarnya ya. Teman-teman bisa baca komentar-komentarnya. Kemudian saya hapus dulu beberapa komentar supaya lebih compact gitu ya, tidak terlihat berantakan. Oke, nah di sini dia ngasih tahu ya, nih kode kita ada di sini, silahkan ngoding di sini. Kemudian di sini juga ada function onLED change, artinya adalah ketika LED-nya tadi ada perubahan ngapain, oke ya. Nah, saya akan tulis codingnya di sini. Oke, nice. Oke, kita siap ngoding ya. Nah, sekarang apa saja yang akan saya lakukan di project ini? Yang akan saya lakukan adalah saya akan kontrol LED, kemudian monitor potentiometer, dan juga monitor DHT11. Betul ya? Tadi sudah dibuatkan variabelnya di thinkproperties.h, ada pot, ada LED, dan ada temp. Nah, jadi saya nggak perlu buat variabel baru ya. Cukup panggil aja ini think.properties. Nah, sudah dipanggil nih thinkproperties.h, include ya, include library. Kemudian saya tinggal gunakan variabel dan function yang sudah dideclare di thinkproperties.h. Oke? Nah, yang akan saya lakukan di bagian loop-nya ya, saya perlu declare juga beberapa library. Misalnya, karena saya menggunakan DHT11 ya, saya perlu declare library DHT. Nah, DHT.h. Nah, DHT.h ini bisa kita cari di libraries ini. Coba sebentar ya, kita cari dulu ke bagian libraries. Kemudian saya akan cari aja DHT. Kita lihat, nah ini ada sensornya ya. Kita bisa klik untuk include. Nah, coba klik include. Nah, ini dia. Udah dimasukin dua seperti ini ya. Nah, berarti betul ya yang saya import dht.h. Ini saya hapus saja. Nah, cara include-nya simple juga di Arduino Web Editor. Kemudian setelah saya include si dht.h-nya, saya akan declare juga beberapa variabel ya. Define yang pertama saya akan declare dht pin. Nah, dht-nya tadi connect ke D5 ya kan. Berarti saya declare aja ini 5. Kemudian saya define juga untuk LED ya. LED-nya LED pin misalnya, saya kasih nama LED pin. LED pin-nya tadi connect ke digital 4. Nah, kemudian DHT-nya juga saya perlu declare tipenya ya, tipe dari DHT-nya. Yang saya gunakan adalah DHT11. Kita bisa declare DHT type-nya adalah DHT11, DHT11. Kemudian saya akan buat objek dari DHT pin-nya dulu, kemudian tipenya ya, DHT type. Nah, objek untuk DHT11 ya. Nice. Kalau sudah, nah kita sudah declare ya. Jadi DHT-nya connect ke digital 5, pin-nya LED ada di digital 4. Nah, untuk potential boleh juga teman-teman declare ya, tapi karena dia A0 nanti saya bisa langsung analog read aja di bagian void loop. Oke. Kemudian di bagian void setup, nah apa saja yang akan dilakukan ketika pertama kali hardware hidup misalnya, saya akan declare serial begin-nya. Ini tadi default ya dari Cloud IoT, delay-nya 1500, kemudian init properties. Properties yang dimaksud itu yang ada di thinkproperties.h. Kemudian Arduino Cloud.begin, Arduino IoT Preferred Connection. Ini termasuk koneksi SSID, Wi-Fi, dan passwordnya ya. Kemudian saya juga perlu declare, misalnya pertama kali variabel LED-nya itu mati dulu ya, berarti false. Kemudian saya aktifkan objek DHT-nya, caranya dht.begin. Nah, seperti biasa ya. Kemudian titik koma, jangan lupa. Nice. Nah, barangkali ini yang penting. Jadi saya tambahkan LED-nya tuh awalnya mati dulu, saya kasih false gitu ya. Kemudian memulai objek DHT11. Kalau sudah, kemudian di bagian void loop sekarang. Nah, di bagian void loop saya akan declare ya. Tadi ada variabel potentiometer dan DHT, betul ya? Sudah kita declare. Di sini hanya di declare aja, tidak tahu value-nya. Nah, sekarang saya kasih tahu value-nya di sini. LED tadi sudah, nih LED nilainya false, kemudian potentiometer
Nilainya adalah membaca dari analog read ya, analog 0, sorry. Jadi analog read A0. Nah, kemudian untuk DHT, nah untuk DHT ini dia akan membaca tadi nama ininya DHT ya. Oh sorry, temperatur. Oke, namanya temp. Nah, dimana temperatur ini adalah DHT untuk membaca dalam Celsius ya. Berarti saya bisa gunakan read temperature. Nah, begini. Ini function dari DHT. Nah, DHT.read temperature. Kemudian function on LED change itu artinya ketika ada perubahan pada LED. Nah, pada LED apa yang dilakukan? Nah, saya akan nyalakan dan matikan LED-nya ya. Nah, saya tinggal declare aja digital write. Kemudian siapa yang mau dihidupkan matikan yaitu si ini dia LED pin ya kan, digital 4. Saya masukkan di sini, koma variabelnya true or false ya, 0 atau 1. Nah, saya bisa masukin nih LED titik koma. Nice, selesai. Nah, kalau sudah kita coba verify dulu ya. Oh ya, tadi secretnya sudah. Kita cek dulu ya. Oke, sudah, semuanya sudah. Kita coba verify. Nah, ini ada tombol centang untuk memverifikasi kode kita, ada yang salah apa enggak, ada yang typo apa enggak. Kita tunggu sampai proses verifikasi selesai. Kemudian kalau sudah, kita bisa langsung upload ya ke Maker 1000 kita. Oke, ada yang salah. Kita coba cek di bagian, nah ini dia. Ini kurang titik koma ya di sini. Nah, itu dia. Kurang titik koma. Kita verify lagi. Kita tunggu. Oke, dan sukses. Berarti kode kita sudah valid, sudah benar, sudah terverifikasi. Nah, kita bisa langsung upload ya. Ini device-nya, kalau teman-teman punya beberapa device yang connect, bisa dipilih ya. Nah, ini kita pakai Arduino Maker 1000 di COM3. Kemudian kita langsung aja upload ya. Klik upload. Kita tunggu sampai proses uploading selesai. Nah, sukses. Proses upload selesai. Next adalah kita tinggal kembali ke IoT Cloud untuk membuat dashboard-nya. Kita tinggal klik aja ini, go to IoT Cloud. Kita leave aja. Kita masuk ke menu dashboard. Kemudian kita buat create dashboard ya. Klik create dashboard untuk membuat dashboard. Nah, ini adalah tampilan awal dari Arduino IoT Cloud Dashboard. Masih kosong ya. Saya akan kasih nama dashboardnya dulu. Misalnya Simplinnovation Dashboard. Nah, namanya bebas ya. Silahkan kasih nama dashboardnya. Kemudian saya akan tambahkan beberapa widget. Yang pertama, nah ini ada banyak widget. Teman-teman bisa pergunakan semuanya. Tapi saya akan kenalkan beberapa aja. Yang pertama switch. Nah, ini nanti akan saya pakai untuk mengontrol LED-nya ya. Atau properti LED yang sudah kita buat di Things. Oke, kemudian kita klik aja ini, klik. Nah, kita akan hubungkan, nah ini linked property ke property LED yang sudah kita buat di Things. Caranya tinggal ketik aja, klik ini aja, atau ini namanya boleh diganti juga ya, misalnya LED. Kemudian kita akan hubungkan widget ini ke property ini dia, Things Simplinnovation property LED. Nah, sesimpel itu. Kita tinggal link property, klik done. Nice. Selanjutnya saya akan juga bikin widget untuk memonitor value DHT11 dan potentiometernya ya. Saya akan pakai value biasa. Nah, ini value, bisa juga mungkin gauge atau percentage ya, tapi saya akan pakai value aja. Nah, untuk menampilkan value simple seperti ini, saya akan masukin 2 buah value widget. Nah, seperti ini. Kita bisa atur posisi dan ukurannya ya. Teman bisa drag and drop ke sana kemari. Nah, seperti ini. Yang pertama ini saya pengen untuk DHT11 dulu ya. Berarti kita tinggal kasih nama aja suhu misalnya. Suhu. Kemudian propertinya widget ini kita linkkan ke properti temp yang sudah kita buat di awal. Oke, klik aja, kemudian link property, done. Lihat nilainya berubah ya. Nah, ini nilai langsung dari sensor suhu. Nanti kita lihat ya, terutama switch LED-nya ini. Yang ketiga, value untuk potentiometer. Kita kasih nama aja pot atau potentio. Kemudian kita linkkan ke property pot.
link property, done. Nice. Selanjutnya kita akan coba ya. Nah, ini hardware-nya sudah terhubung sepertinya. Nilai potensialnya berubah-berubah, temperatur juga berubah. Kita coba LED switch-nya ya. Cara menggunakan dashboard-nya kita tinggal klik tombol use dashboard, klik. Nah, kemudian kita bisa coba switch-nya ya. Kita coba on kan. Nah, teman-teman bisa lihat LED-nya menyala ya. Itu LED-nya saya ubah warna biru. Off, on, off, on, off. Nice, berfungsi ya. Temperaturnya nih 33 sekian, cukup panas hari ini ya. Kemudian potentiometernya kita coba, kita putar ya. Kita naikkan nilainya. Naik, coba. Nah, 76, 100, terus sampai nilai maksimum ya. Saya coba langsung ke nilai maksimum. Nah, itu 1023. Sesuai dengan value potentiometer dan juga threshold tadi ya, limitnya adalah dari 0 sampai 1023. Coba saya kecilkan. Ini saya putar potentiometernya. Saya turunkan 600, 500, oke, terus sampai nah, nilai minimum ya, 1, 3, 2, 0 dan seterusnya. Nah, potensionya jalan. Kita coba LED-nya lagi. On. Nice. Off. On. Off. It works. Saya juga bisa memonitor dashboard saya via aplikasi Arduino IoT Cloud Remote yang dapat Anda download di Play Store dan App Store ya. Versi satunya launching 2 bulan yang lalu, awal Agustus 2020. Nah, ini saya sudah tampilkan di aplikasinya, sudah connect dengan akun saya. Dan kita coba ya, kita ubah switch LED-nya, kita coba on. On. Nah, LED-nya on. Kita coba off. Off. On. Off. On. Nice. Kita coba atur potentiometernya ya. Kita tambahkan maksimum. Kita lihat nilainya. Nah, sama 1023 ya. Kita coba turunkan. Kita lihat nilainya. Nah, berkurang. Nice. Bisa juga ya kita monitor lewat Arduino IoT Cloud Remote Application. Nice. So, itu dia untuk tutorial video kali ini, teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Untuk tutorial tertulisnya dan juga source code-nya dapat Anda simak di GitHub repo saya. Link ada di description. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial Simple Innovation selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.